Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Danis. Saya dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan program studi Administrasi Publik dan NIM 21101074. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Desrian Effendi, SOS MIM, selaku dosen pengajar dari mata kuliah Kebijakan Publik, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan jurnal ini. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan jurnal dengan judul Pengembangan Kebijakan Publik Pertanian Padi Jagung menggunakan Sistem Pengolahan Data Pertanian. Tersedianya data pertanian yang akurat, yang bersumber pada data real, yang berasal dari para petani, pengolah komoditas padi jagung, sebagai pelaku utama pada sektor produksi, merupakan kunci utama agar dapat membuat kebijakan publik pada sektor pertanian, di mana pemberlakuan penerapannya dapatlah dijadikan acuan dalam menentukan langkah tindakan yang dapat diberlakukan secara nasional ataupun secara lokal. Untuk dapat mewujudkan tersedianya data komoditas padi dan jagung, maka diperlukan mekanisme penghimpunan data dari setiap petani penggarap, di mana data dapat dihimpun pada setiap desa yang ada pada setiap kelurahan, yang kemudian disatukan di setiap kecamatan, dan pada tingkat kecamatan tersebut, data digulirkan di tingkat kabupaten atau kota, sehingga setiap kabupaten kota memiliki data pertanian yang lengkap untuk disatukan di tingkat provinsi di mana kabupaten kota itu berada. Dengan diperolehnya data real yang akurat, maka kebijakan publik dapat dihasilkan untuk dapat dijalankan secara bersama dan berkesinambungan secara nasional. Pada tataran inilah penelitian ini dibangun untuk menghimpun data dari setiap petani penggarap lahan yang ditanami komoditas padi jagung, mulai dari setiap desa ke tingkat setiap kelurahan, ke setiap kecamatan, ke setiap kabupaten kota, hingga terhimpun pada setiap provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga data yang dihimpun adalah database berskala nasional yang amat dapat dipercaya untuk digunakan pengambilan keputusan kebijakan publik pada sektor pertanian khususnya pada komoditas padi dan jagung. Ketersediaan pangan yang cukup dalam masyarakat, khususnya padi dan jagung, yang merupakan komoditas strategis adalah keniscayaan yang harus diupayakan dari waktu ke waktu dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, yang oleh pemerintah menjadi salah satu program strategis dalam rencana kerja yang sedang digumuli untuk dapat tercapai. Untuk mewujudkan akan hal tersebut, maka diperlukan serangkaian komponen pembangunan untuk membentuk kemandirian pangan pada komoditas padi dan jagung. Dan komponen itu adalah adanya data yang akurat, yang berasal dari proses masa satu tanam padi dan jagung
sampai dengan hasil akhir yang diperoleh, yaitu berapa besar hasil panen yang dihasilkan. Mengapa hal ini sangat diperlukan? Tidak lain disebabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan satu musim tanam adalah sisi-sisi yang amat diperlukan untuk dijadikan ukuran yang bisa dipakai untuk melakukan kegiatan tanam berikutnya. Jika sisi keberhasilan yang akan digunakan sebagai pijakan untuk sistem tanam, maka sudah ada petunjuk pasti dan jelas untuk dapat digunakan melakukan kegiatan tanam dengan mengharapkan mendapatkan tingkat keberhasilan yang sama. Demikian pula halnya dengan data yang jelas tentang mengapa dapat terjadi kegagalan panen. Maka dengan adanya data yang tersimpan dalam tata kelola penanaman, maka akan dapat dijadikan pijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk adanya perbaikan berdasarkan data kegagalan yang dimiliki. Dengan memiliki data yang akurat dari semua kejadian di lapangan, maka data tersebut dapat dihimpun dan dijadikan ukuran untuk menghasilkan kebijakan publik pertanian khususnya pada komoditas padi dan jagung. Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan dengan menerapkan metode rasional unifit proses atau yang disebut dengan RUP. Di mana metodologi ini bertumpu pada software engineering untuk membangun suatu perangkat lunak yang berkualitas berdasarkan kelengkapan requirement yang diperlukan dan berorientasi objek yang berfokus pada pembangunan model dengan menggunakan Unified Modeling Language atau yang disebut dengan UML. Adapun rangkaian pada metode ini antara lain, yang pertama adalah inception, di mana pada tahap ini yaitu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan ruang lingkup aplikasi yang dibangun. Yang kedua ada elaboration, di mana tahap ini untuk mendeskripsikan dan mendefinisikan kebutuhan dan ruang lingkup sistem aplikasi ke dalam UML. Yang ketiga ada construction, di mana tahap pengkodean untuk melakukan proses pembangunan sistem aplikasi. Dan yang terakhir ada transition. Transition adalah tahap di mana aplikasi yang sudah dibangun, diberikan, dan dioperasikan oleh pengguna. Di samping itu, RUP memiliki 6 aktivitas utama dan 3 aktivitas tambahan dalam setiap tahapan proses modelnya. Adapun 6 aktivitas utama dalam RUP yaitu yang pertama ada business modeling. Business modeling mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada untuk dapat diintegrasikan ke dalam sistem aplikasi. Yang kedua ada requirement. Requirement mendeskripsikan apa yang akan dilakukan oleh sistem aplikasi. Yang ketiga ada analisis dan desain. Analisis dan desain mendeskripsikan seluruh aktivitas yang akan dilakukan oleh sistem aplikasi ke dalam UML. Yang keempat ada implementation. Implementation mengintegrasikan hasil analisis dan desain dalam bentuk kode program. Berikutnya ada tes. Tes ini di mana untuk melakukan pengujian terhadap hasil pengintegrasian, analisis dan desain
yang sudah dalam bentuk sistem aplikasi, apakah sudah sesuai dengan hasil requirement atau belum sesuai. Yang terakhir ada deployment. Deployment adalah merilis hasil sistem aplikasi yang sudah dibangun kepada pengguna. Di sini ada contoh gambar di mana kita dapat melihat sistem yang dibangun ini bergerak secara dinamis, dimulai pada tingkat petani penggarap di pedesaan, lalu dikelola oleh setiap tingkat pemerintahan yang ada sampai ke tingkat nasional. Berikut adalah contoh diagram yang merupakan diagram yang mengilustrasikan hubungan antara pengguna dan sistem. Pada diagram ini tersaji urut-urutan pengumpulan data di tingkat petani yang dilakukan oleh ketua kelompok tani yang membantu para petani melakukan pencatatan dan perbaikan data pengolahan pertanian sampai dengan masa panen berlangsung. Hasil pencatatan di tingkat petani ini dihimpun oleh setiap desa, oleh operator desa di mana akan dihimpun secara agregasi oleh operator kantor pusat sehingga menjadi satu kesatuan dalam bentuk database nasional yang akan digunakan untuk pembuatan kebijakan pabrik komoditas padi dan jagung. Di sini ada beberapa contoh sistem yang dimana sistem ini akan mengidentifikasi dari semua tingkat perolehan data pertanian komoditas jagung. Di mana dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. Yang urut-urutannya sebagian terlihat pada gambar-gambar di bawah ini. Di mana masing-masing tingkat akan menyediakan data agregasi yang akan memberikan informasi keberadaan hasil panen dan luas lahan yang ada di daerahnya, serta yang akan mempengaruhi keberadaan perolehan hasil panen di tingkat lanjutannya, yang pada akhirnya perhitungan ada di skala nasional. Setelah tersedianya tempat untuk semua tingkatan pemerintahan, maka di setiap tingkat akan didaftarkan setiap kelompok tani di tingkat desa sampai kabupaten, serta anggota kelompok tani pada setiap desa yang ada di setiap kelurahan. Dan puncak dari sistem pembuatan kebijakan adalah sistem dapat melakukan verifikasi terhadap hasil pertanian, apakah data sudah benar, disebabkan kemungkinan adanya gagal panen, sehingga hasil awal dan hasil akhir bisa dipakai sebagai bahan evaluasi terhadap hasil akhir panen, di mana pada poin ini dapat dijadikan rujukan dalam pembuatan kebijakan pabrik pertanian komoditas padi jagung, di mana sistem ini menghasilkan kalkulasi terhadap hasil panen secara keseluruhan. Dari penjelasan materi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa satu, adanya kepastian data real yang tersaji di setiap tempat produksi padi dan jagung. Yang kedua, adanya histori data dari setiap petani penggarap padi dan jagung. Yang ketiga, data terhimpun dapat dianalisis pada setiap tingkat daerah produksi padi dan jagung. Dan yang keempat, kebijakan pabrik yang diambil berdasarkan data yang terhimpun dapat pada skala nasional atau skala lokal, sesuai dengan kebutuhan karena tersedianya data pada semua tingkatan pemerintahan. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.